Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, sehat semua? Macam mana? Ada cuti juga kah di TDI? Biasanya akhir-akhir tahun ini apa? Semua anak cuti semua. semua anak cuti. Cuti nanti Desember. awal Bila? untuk Selangor ada satu, untuk suatu negara ada satu. Christmas. Sama satunya? Satu lagi untuk orang Selangor sahaja. Untuk saja. Saya minta maaf, seharusnya kan kelas ini minggu pertama, tapi karena saya Kamis pagi saya nak pulang ke Indonesia, nak tengok anak istri, rindu dengan anak istri, terus nak jumpa dengan Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri, anak murid Habib Umar. Beliau nak singgah di rumah ayah mertua. Jadi saya kena datang karena beliau yang beri saya scholarship untuk PhD. Jadi saya kena jumpa nanti kalau beliau tanya saya, Ali Bagir mana? Tak ada scholarship, boleh apa? Habis nanti saya kena datang. Saya scholarship alhamdulillah. Master ini saya dapat daripada Habib Umar bin Hafid. PhD saya dapat daripada murid anak murid beliau Habib Ali Al-Jufri. Jadi saya kena apa namanya? Saya kena datang lah. Kalau tak datang nanti beliau marah. Ya insya Allah. Nanti saya bilang makcik di TDI semua di sana. Insya Allah. Kejap saja, saya pergi Kamis, saya pergi Rabu saya pergi, Jumat pagi saya sudah balik. Jumat pagi saya balik. Kejap saja. Ternyata nanti 2 minggu setelah itu saya nak pulang balik lagi. Karena ustadz saya nak datang dari Hadramut, saya kena khidmat. Nanti mungkin pertengahan Desember saya pulang sedikit lama. 2 minggu macam itu, 2 minggu atau 10 hari. Saya nak kerja tesis. Karena ada macam penelitian research di kota saya untuk para human rights. Kejap mungkin. Supaya lagi ke sini nanti. Tahun 2020. 2020 jumpa semula insya Allah. Jangan risau. Hah? Saya Jawa Timur. Jangan risau makcik, kita kena hatamkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuk ke niat Qiyamul Lail, betul tidak? Niat Qiyamul Lail. Yang lalu kita sudah selesaikan niat Hizbul Quran wa Tadarusuhu. Insyaallah kelas-kelas setelah ini tak akan selama kelas-kelas sebelumnya. Karena yang susah-susah sudah lewat, sekarang bagi yang mudah-mudah saja insyaallah. Bagi yang mudah-mudah, niyatu qiyamil lail. Sekarang kita akan baca niat qiyamul lail. Puan-puan kena bezakan ya, antara qiyamul lail dan tahajud itu berbeza. Tahajud dapat semua? Sudah? Tahajud adalah sholat yang Anda lakukan setelah Anda tidur malam. Jadi yang namanya tahajud, Anda kena tidur kemudian bangun. Qiyamul Lail, sholat apapun yang Anda lakukan ketika malam hari. Walaupun sebelumnya Anda tak tidur. Macam orang nak tengok bola pukul 2, dia tak tidur. Better saya sambil tunggu bola, saya sholat malam. Sholat malam dia itu dikatakan Qiyamul Lail. Adapun kalau dia tidur, kemudian pukul 3 dia bangun, wudu, sholat, itu namanya apa? Tahajud. Faham ya perbedaan ya?
antara qiyamul lail dan tahajud. Apa perbezaannya? Persamaan antara keduanya, dua-duanya sama-sama dilakukan pada malam hari. Tapi tahajud Anda kena tidur dahulu. Qiyamul lail tak payah tidur. Mana yang lebih afdol? Qiyamul lail atau tahajud? Yang lebih afdol adalah tahajud. Tahajud lebih afdol daripada qiyamul lail. Kenapa? Karena sholat tahajud lebih berat daripada qiyamul lail. Berat, sudah tidur kena bangun, itu berat. Daripada Anda tak tidur. Mudah kalau tak tidur kemudian sholat, mudah. Tapi sudah tidur, seronok-seronok, mimpi indah, mimpi jadi orang kaya, mimpi makan sedap, mimpi makan nasi lemak, semua sedap, kemudian bangun, Anda kena sholat. Apalagi kalau musim-musim dingin di Jordan atau di mana salju, Anda nak wudhu, penat kan? Karena itu sholat tahajud lebih afdol daripada qiyamul lail. Dan Rasul SAW, hukumnya tahajud bagi Rasul ini wajib. Wajib. Nabi tahajud wajib. Kita tahajud apa? Sunnah. Sunnah. Beza, karena memang Rasul SAW itu Nabi. Kita ini tak Nabi. Alhamdulillah tahajud ini tak wajib. Kalau tahajud wajib macam mana, Buan? Bangun, Anda kena bangun malam hari. Susah kan? Susah. Karena itu untuk mempermudah umatnya, agar umatnya itu tak penat, dijadikan tahajud itu sunnah. Tahajud itu sunnah. Ada niat nak bangun, tahajud dia tidur. Ayo. Tapi terlepas sampai subuh. Jadi kalau Anda benar-benar niat nak bangun, Allah akan berikan pahala tahajud walaupun Anda tak bangun. Tapi Anda kena bukan hanya niat, selain niat itu ada perbezaan antara azam dan niat. Niat itu Anda benar-benar sudah nak, kemudian Anda buat preparation. Ada alarm, handphone Anda buat berdering pukul 4. Sudah berdering, ada 5 handphone Habib, 5 handphone berdering. Yang ini suara ayam berkokok, yang ini suara ini suara ini, yang terakhir suara istrinya marah. Tetap tak bangun pula, tetap tak bangun. Sudah, kalau sudah macam itu, maknanya Allah ingin saya tidur, saya sudah niat bangun, tapi saya tak boleh bangun. Ketika itu Anda mendapat pahala. Tapi memang jangan Anda, saya niat nak tahajud, alarm dia letak pukul 7. Anda tak niat, itu namanya. Kenapa? Perbuatan Anda menunjukkan Anda tak serius. Adanya niat itu kena Anda serius. Sudah saya katakan kan, niat ini akan menjadi pahala kalau Anda ini serius, benar-benar niat, hanya bukan saya nak tahajud sambil macam ini. Saya nak tahajud tapi tidur pukul 2 malam. Tahajud macam mana? Banyak kan orang ini nak bangun malam nak ini, tapi tidur malam, borak dengan kawannya. Saya banyak kawan-kawan saya ini saya bilang lelawar. Malam bangun, pagi tidur, lelawar itu namanya. Habib, wali-wali itu lelawar semua. Beza. Wali tak macam Anda, wali pagi, mereka walaupun malam mereka ini bangun, pagi mereka tak tidur. Pagi mereka tak tidur mereka. Mereka kerja cari dunia, mereka di office, mereka ini nanti dapat uang. Siang tidur sekejap, qailulah 45 menit saja, itu saja. Malam mereka bangun, jadi mereka malam bangun, pagi juga bangun. Engkau tak, engkau pagi tidur, bangun-bangun pukul 12, subuh lewat. Malam cakap, kita ini wali, dibilang anak asuhan rembulan, diasuh oleh rembulan. Kalau engkau diasuh rembulan, kami diasuh matahari. Sudah hilang, kami diasuh matahari. Tak ada macam itu. Karena itu para wali zaman dahulu minumnya itu kopi. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan kopi itu kan buat mata ini apa? Tidak mengantuk karena ada kafein. Karena itu kopi adalah minumannya para wali. Saya cakap itu zaman dahulu. Zaman dahulu wali kalau nak belajar, para ulama zaman dahulu malam-malam belajar mereka minum kopi. Agar kenapa? Agar tak mengantuk.
Sekarang orang minum kopi karena nak borak biar tak mengantuk. Kol dengan makwanya biar tak mengantuk. Nak tengok bola biar tak mengantuk. Zaman dahulu kopi minumannya para wali. Zaman sekarang orang yang tak wali pun juga minum kopi. Saya bilang beza, zaman dahulu beza. Jangan apa ya? Jangan berdalil. Zaman dahulu, istilahnya zaman dahulu tuh orang buat macam ini karena mereka mempunyai tujuan yang baik. Anta buat macam zaman dahulu bukan karena tujuan yang baik, karena syahwat anta saja. Malam-malam ada nak pergi rempit, malam-malam tak tidur, nanti pagi tidur. Wali pun malam tak tidur, wali tak tidur tahajud, wali tak tidur belajar, mereka mengajar. Engkau malam tak tidur buat rempit, macam mana? Beza. Itulah makna qiyamul lail. Kejap saja. Dulu Habib Salim Asy-Syatiri yang meninggal barusan ini 2-3 tahun yang lalu, Habib Salim Asy-Syatiri selalu mengatakan kepada kita takyah terlalu panjang angan-angan ya. Kita ini kena tahu kita punya level macam mana. Saya nak sholat 1000 rakaat macam Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Takyah macam itu. Engkau bukan Ali Zainal Abidin. Kita ini orang akhir zaman. Bangun 20 menit sebelum subuh. 20 menit sebelum subuh. Wudu, tahajud 2 rakaat, minta ampun kepada Allah. Cukup. Kata Habib Salim, kalau malas takyah bangun. Yang penting takyah bangun daripada tilam. Meminta ampun kepada Allah ditilam. Ya Allah ampunilah saya. Ya Allah ampunilah saya. Itulah level kita, puan-puan. Emang gitu. Boleh, kenapa tak boleh? Apa? Takyah sholat tahajud hukumnya sunnah. Kalau Anda mempunyai himmah yang kuat, ame uduk sholat 2 rakaat. Tapi untuk makcik-makcik ini, penuntut ilmu akhir zaman, kalau malas, takyah sholat 2 rakaat. Yang penting bangun sebelum subuh, minta ampun kepada Allah. Kalau boleh sholat subuh berjamaah dengan suaminya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau yang masih bujang, kena sholat subuh berjamaah di masjid. Itu saja. Kalau itu dilakukan setiap hari, wali. Benar wali. Dikira bangun subuh sedap kah? Mudah kah? Bila-bila bangun 6.30, bila-bila bangun 7 kurang suku. Susah nak bangun subuh. Habib Salim faham katanya, untuk umat-umat akhir zaman meminta ampun kepada Allah. Takyah sholat, minta ampun ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku tahu aku tak sholat, tapi engkau itu maha pengampun. Sholat tak sholat tetap boleh engkau ampuni. Kami tak mampu sholat kecuali 5 waktu ya Allah. Tahajud ini tak mampu. Bila-bila sholat 2 rakaat, sholat 1 hari 2 rakaat, 1 bulan cuti. Ya sudah, inilah kita punya level sebagai orang-orang akhir zaman. Terus Habib Salim itu terus macam itu. Mengatakan kita ini kusala. Orang-orang yang malas. Benar malas kita ini. Malas. Tak nak malas. Hah? Tak mau malas. Mula bila? Ya, kena paksa. Memang benar kena paksa. Hah? Azam. Kena itu. Jangan hanya azam. Azam alarm dibuat. Jangan saya azam nak tahajud tapi tidur sama tak ada buat apa-apa, percuma. Kena ada semua alarm. Cakap ke suami, nanti bangunkan saya 20 menit sebelum subuh. Cukup 20 menit sebelum subuh, waktu yang paling afdal. Benar itu. Waktu yang paling afdal. Dibilang akhirul lail. Malaikat cakap, ayo siapa yang nak meminta ampun. Karena itu usahakan minta ampun pada waktu itu. Jangan cakap, saya ini tak punya dosa. Engkau kira engkau tak punya dosa? Yang mengatakan tak punya dosa itu bukan engkau, tapi Allah. Tak punya dosa, engkau kena minta ampun. Rasulullah tak punya dosa, setiap hari 70 kali minta ampun. Engkau lebih afdal daripada Rasulullah kah? Kena minta ampun. Waktu yang paling best nak meminta ampun sebelum subuh. Paling afdal itu. Dan usahakan subuh itu kena bangun. Benar, kalau orang tak bangun subuh, hari itu macam tak selise, puan. Dibilang, barang siapa
adzan subuh dia tak bangun, setan kencing. Dia apa? Di telinga dia. Beberapa ulama benar-benar kencing itu. Bukan kata kiasan, tapi benar-benar kencing. Kalau setan kencing, hari itu Anda macam nak buat apa-apa itu malas, nak dengar mauizah, nak bangun, nak datang majelis. Ustadz itu macam cakap, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, macam tak ada guna sama sekali. Itu adalah efek daripada kencingnya setan. Dulu ada di Rubat Tarim itu macam itu, dibangunkan kan setiap di pesantren ya, di Rubat Tarim itu setiap subuh ada yang bangunkan 15 menit sebelum subuh, ayo sholat. Kalau di Daul Mustafa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alarmnya macam itu. Di Rubat, ya Allah, sholat. Ada orang kawan saya dibangunkan, tak bangun-bangun, masih mengantuk, bangunkan. Lama-lama orang yang membangunkan tuh marah, dia kencingi. Benar-benar dia kencingi. Kenapa kencingi aku? Beta mana? Kencingku apa kencingnya setan? Beta kencingku penuntut ilmu daripada kencingnya setan, katanya. Iya, memang beta kencingmu, tapi jangan kencingi juga. Esoknya sudah, dia pasti bangun. Ya pasti bangun. Dulu kita kalau pas belajar dengan para masyayikh itu dibilang penuntut ilmu, kalau tak bangun tahajud dan tak sholat duha 4 rakaat dan tak sholat qobliyah ba'diyah, percuma. Orang-orang awam boleh. Orang-orang awam boleh tak tahajud. Orang-orang awam boleh tak sholat duha. Orang-orang awam boleh tak sholat qobliyah ba'diyah. Penuntut ilmu macam makcik-makcik ini yang suka hadir majlis kena berbeza daripada orang awam. Kena tahajud, kena sholat qobliyah, kena sholat ba'diyah, kena sholat duha. Kalau ada orang tersilap tak sholat duha atau sholat duha hanya 2 rakaat, Ustadz pasti marah-marah. Kenapa engkau buat macam ni? Penuntut ilmu hanya sholat duha 2 rakaat, penuntut ilmu tak sholat tahajud. Better Anda sewa kedai di pasar, berdagang. Tak ayah Anda menuntut ilmu. Betul macam itu. Depannya Depannya murid-murid yang lain. Guru-guru saya garang. Kalau sudah terlambat kelas, kenapa terlambat? Khudil habla wahtatib. Better engkau cari tali, amik tali, cari kayu di gunung, tak ayah menuntut ilmu. Atau amik cangkul, pergi ke sawah, tak ayah menuntut ilmu. Benar macam itu. Kita sadari diri kita ini memang banyak hal yang kita tak buat, tapi kita cuma bisa meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, sudah semua yang ada di akhir zaman ini semuanya darurat. Semuanya darurat. Ustadznya pun darurat. Penuntut ilmunya pun juga darurat. Sesuatu yang darurat boleh dimakan walaupun itu yang haram. Betul apa tidak? Daging babi kalau darurat boleh dimakan kan? Kalau tak makan daging babi mati. Makanlah daging babi. Darurat macam mana? Sesuatu yang haram kalau darurat boleh dimakan. Sama, saya mengajar pun juga darurat. Sudah, anta tak jumpa ustadz selain saya, darurat. Kalau tak jumpa air, tayamum dengan debu. Debu kan kotor kan? Betul apa tidak? Air bersih, debu kotor. Karena itu kita guna debu karena tak jumpa air. Darurat. Semua kalau darurat itu boleh. Guru saya cakap, kita ini semua darurat. Ulamanya darurat, ustadznya darurat, muridnya pun juga darurat semua. Nah, macam mana? Apa niatnya qiyamul lail? An yarzuqahullahul wilayatal khassah. Niat qiyamul lail, kita ini meminta oleh Allah ketika qiyamul lail untuk diberi oleh Allah al-wilayah khassah. Wilayah yang khusus, ada wilayah yang umum. Apa itu wilayah? Selama Anda muslim, Anda itu wali. Tapi itu adalah wali yang umum. Saya wali, Anda wali, Kak Meme wali, semuanya di sini adalah wali. Kenapa? Karena dia muslim. Tapi wali yang khas adalah wali yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, tak akan bisa didapatkan kecuali dengan qiyamul lail. Itu namanya al-wilayah khassah. Wilayah yang khusus.
wilayah yang khas. Ada tauliyah khas, ada tauliyah am kan? Ini wilayah khas. Tak akan diberi oleh Allah kepada semua orang, hanya diberi kepada orang-orang yang qiyamul lail. Para habaib ini, saya tak tahu ya, banyak para habaib ini qiyamul lailnya tak terlampau banyak. Tapi mereka lebih mengajar, belajar, dan berdakwah. Jadi qiyamul lailnya mereka itu bukan sholatnya sedikit saja. Tapi mereka berdakwah macam orang gila. Yakni berdakwah itu macam apa? Macam tak berhenti-berhenti. Malam berdakwah, pagi berdakwah, siang berdakwah. Dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kami ini para habaib, bisa untuk banyak dari kami menjadi wali ini bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak membaca Al-Quran, tapi tidak menyakiti hati orang. Tidak menyakiti hati orang. Tidak menyakiti hati orang. Jadi ada orang kita tak menyakiti. Ada orang, Habib, nak selfie. Sering kan gitu kan? Nak berfoto. Kita ikuti. Kenapa? Kalau kita tak beri mereka selfie nanti, mereka akan kecil hati. Membuat muslim kecil hati dosa besar. Membuat muslim kecil hati apa dosa? Dosa besar. Dibilang as-sabr wal jabr. Sabar. Kalau ada orang ganggu, sabar. Dan jangan sampai menyakiti hati orang. Itu adalah jalan yang banyak dipilih oleh habaib untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga beberapa orang cara sampai kepada Allah dengan banyak qiyamul lail. Dengan banyak qiyamul lail itu biasanya kalau masih muda-muda. Kalau masih muda-muda, tapi banyak dari mereka qiyamul lailnya bukan dengan sholat, tapi dengan belajar dan mengajar. Habib Abdullah Asyatiri, ayahnya Habib Salim. Abdullah bin Umar Asyatiri, ayahnya Habib Salim Asyatiri, dikisahkan beliau itu satu malam tidurnya hanya 2 jam saja. Jadi pukul 8.30 PM tidur. Bangun-bangun 10.30, 2 jam saja. Kemudian balik ke Rubat Asyatiri, cek budak-budak itu belajar macam-macam. Jadi mereka buat halakah-halakah untuk ulang kaji. Nanti duduk di halakah ini 1 jam. Engkau ulang kaji apa? Saya bab sholat, ulang kaji. Macam mana pendapat ini, macam mana masalah ini. Terus macam itu 1 jam. Setelah 1 jam, pindah halakah samping sini. Halakah sampai sini, engkau kaji apa? Saya kaji pasal bab haji. Oke, bab haji. Terus dia berputar halakah sampai subuh. Sampai subuh. Esok macam itu, esok macam itu, esok macam itu. Terus sampai mati macam itu. Karena itu, Anda jangan jangan terpaku bahwasanya qiyamul lail itu hanya sholat. Tak. Qiyamul lail itu adalah ibadah apapun yang Anda lakukan ketika malam hari. Itu namanya qiyamul lail. Cuma orang-orang banyak faham qiyamul lail itu adalah sholat malam. Tak harus macam itu. Tapi ibadah yang dilakukan pada malam hari. Imtithalu amrillah wa rasulihi fi qoulihi ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan juga ketika Anda qiyamul lail, berniatlah Anda itu melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah di dalam ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan daripada sebagian malam, jangan semua malam, makruh. Anda sholat semua malam itu makruh. Kenapa? Karena tubuh Anda tak akan mampu. Jangan sholat, saya nak sholat mulai pukul 8 sampai subuh. Anda sakit. Sikit saja sholat, yang penting konsisten. Yang penting apa? Konsisten. Tubuh Anda juga punya hak. Jangan belajar terus. Jangan ibadah terus. Anda kena cuti. Kena tengok anak. Kena tengok istri. Jangan kampus terus. Istri Anda punya hak, Anda punya hak, suami Anda juga punya hak. Nafilah talak. Tahajud ini sebagai apa? Nafilah. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumul laili tsumma tarakah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati salah seorang sahabatnya, ya fulan, wahai engkau,
Jangan engkau ini macam orang itu. Dulu dia itu sering qiyamul lail. Sekarang sudah tak pernah lagi. Jangan macam itu. Kenapa? Karena apa ya? Kalau saya cakap, banyak orang ini salah dalam beribadah. Ibadah itu bukan yang banyak, tapi yang konsisten. Banyak 100 rakaat, tapi setelah itu cuti 1 tahun. Udah penat lah, penat. Jangan 100 rakaat, 2 rakaat tapi setiap hari. Itu lebih dicintai daripada Allah, daripada banyak kemudian tak buat lagi. Banyak saya punya kawan-kawan macam itu, belajar banyak, jangan banyak-banyak, sikit-sikit saja. Tubuh Anda itu tak kuat, tak kuat. Sikit tapi konsisten. Walaupun kelas ini 2 kali 1 bulan, tapi konsisten. Yang penting itu apa? Konsisten. Percuma setiap hari, tapi hanya satu bulan saja. Pertama kelas yang datang, Masya Allah penuh. Hari kedua sikit. Yang hatam cuma tinggal 1 saja. Saya dengan Kak Mimi saja. Yang lainnya mana? Penat Habib. Jangan macam itu. Yang penting itu konsisten. Yang penting itu apa? Konsisten. Annallaha yarfa'u bisababi qiyamihi al-adzaba an ahlil ard. Dan doakan dan niatkan, ya Allah, saya berniat dengan adanya qiyamul lail ini, kalau ada azab nak datang, cancel oleh Allah. Karena Allah tak akan mengadab sebuah kaum yang di dalamnya itu ada wali. Maknanya kalau Allah nak turunkan, namanya adab ya, tsunami itu tak kenal soleh, tak kenal toleh, tak kenal baik, tak kenal buruk. Kalau tsunami itu ada semua, kita kena berniat, ya Allah, semoga qiyamul lail ini bisa untuk mengangkat adab yang nak datang, mengangkat adab yang nak datang. Wa mujahadatun nafas, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu qiyamul lail itu. Siapa yang tak seronok tidur, pakai selimut, ikon dingin, dipeluk istri. Siapa yang tak nak, tapi Anda kena bangun. Dingin-dingin, malam-malam Anda kena wudu, Anda kena berdoa kepada Allah. Mujahadatun nafas. Sikit-sikit, lama-lama Anda akan seronok. Ilmu psikologi mengatakan kalau Anda boleh tahajud 69 hari. 69 hari Anda boleh konsisten tahajud akan menjadi habit Anda yang baru. Kena 69 hari. Berapa 69 hari itu? 3 bulan lebih ya. Kalau Anda boleh konsisten 3 bulan lebih bangun malam, 3 bulan lebih itu akan menjadi 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Betul. Maaf. 2 bulan lebih Anda boleh konsisten untuk tahajud, bangun malam akan menjadi habit baru, habit Anda yang baru. Kalau sudah habit Anda, tak payah pakai alarm. Sudah pukul 4 otomatis akan bangun. Tapi memang awal-awalnya itu susah. Ya, namanya juga surga. Kalau nak masuk surga memang kena susah. Kalau nak mudah dapatnya ini air kosong hadiahnya. Hadiahnya hanya air kosong saja. Wa mujahadatun nafas wal iktidak bisalafis soleh, dan iktidak bisalafis soleh, dan mengikuti salafus soleh. Imam Ghazali mengatakan manusia itu 1 hari kena tidur 4 jam. Kena tidur 4 jam saja. Yang 20 jam kena bekerja dalam bidangnya ya. Yang dokter kena belajar dokter, kena penuntut ilmu kena belajar. Saya pernah coba ini 3 hari sakit saya. 4 jam. Wallah tak kuat 4 jam. Tapi memang kena 69 hari tidur 4 jam. Nak tanya kah? Kena 69 hari tidur 4 jam, lama-lama tidur 4 jam ini akan menjadi habit Anda, tapi itu susah sangat itu. Tapi bukan suatu yang mustahil, bukan suatu yang mustahil. Para habaib zaman dahulu tidur 2 jam,
Tidur 3 jam. Sampai sekarang guru saya namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, tidur malam pukul 12, bangun pukul 4. Karena subuh di sana pukul 4 suku. Beliau bangun pukul 4, tahajud, adzan semuanya. Maknanya masih sempat untuk tahajud. Setiap hari macam itu. Nanti siang tidur 45 menit sampai 1 jam. Kalau kita tidur malam minimum 6 jam. Nanti siang tidur lagi 3 jam. 9 jam kita tidur. Udah gitu nak masuk surga pula. Alamak, saya bilang. Imam Ghazali 4 jam tidur setiap hari. 4 jam. Tapi sudahlah, kita cuma boleh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Wal iqtida' bis salafis saleh wa anallahu yaftahu alaihi futuhal arifin ini. Dan semoga Allah itu membuka kepadanya. Hati-hati ya, banyak orang ini memahami futuhal arifin ini berbeza. Semoga Allah memberi kita al-futuh wal munuh. Pernah dengar itu? Al-futuh wal munuh. Apa itu futuh? Futuh itu adalah kita boleh mengetahui segala ilmu tanpa belajar. Tak ada macam itu, Sof ya. Tak ada macam itu. Anda nak cari itu sampai mati pun, insya Allah tak dapat. Anda kena, futuh itu apa? Futuh itu adalah keterbukaan akal Anda. Dulu itu saya nak belajar nahwu. Dulu saya macam itu. Dulu saya nak belajar nahwu itu macam susah sangat. Saya tengok nahwu ini macam gunung yang tak boleh saya angkat. Susah sangat, tak tahu kenapa. Saya tengok doroba zaidun amron itu susah sudah. Tengok fa'il, maf'ul tuh kepala saya sudah pening. Sampai saya bertemu dengan guru dari Madura, saya belajar dengan beliau, nahwu itu menjadi mudah. Itu namanya futuh. Itu namanya futuh. Hal yang susah Anda fahami, tiba-tiba oleh Allah diberi kemudahan. Itu namanya futuh. Futuh. Futuh itu maknanya keterbukaan. Banyak orang mengatakan futuh itu adalah Anda mengetahui segala ilmu. Tak ada macam itu, Puan. Tak ada. Ilmu tidak akan boleh Anda dapatkan kecuali dengan belajar. Tak ada, tidak bangun-bangun baca wirid, tidur, bangun-bangun alim. Duh, banyak yang paham macam itu, Puan. Banyak. Guru saya pernah cerita, ada orang hanya berzikir saja. Setelah 20 tahun berzikir, tak belajar, balik dia belajar lagi. Cakap, saya kira hanya dengan berzikir ini saya menjadi pandai. Tak akan. Ahli zikir ada porsinya. Anda nak menjadi orang alim ada caranya. Anda nak kenang ada, Anda nak kenyang juga ada caranya. Kenyang kena makan. Saya tak yah makan. Saya kena berzikir saja, insya Allah kenyang. Engkau bukan nabi. Engkau bukan nabi. Yang boleh macam itu hanya nabi. Atau wali. Saya tak kira Anda pun juga wali. Saya bilang, Anda kena kalau nak kenyang kena makan. Anda nak pandai kena hadir majelis taklim. Anda nak tak haus kena minum. Itu adalah jalan yang sudah diletakkan oleh Allah ketika menciptakan manusia. Maknanya pada qiyamul lail Anda itu mendapat futuhal arifin. Ya Allah, tolong buatlah aku faham hal-hal yang tak aku fahami. Maknanya ketika saya membaca buku, Allah beri saya kefahaman. Paham ya? Karena belum tentu Anda baca Anda faham. Belum tentu Anda itu dengan guru Anda faham. Jangan-jangan saya salah faham. Banyak kan orang belajar kemudian salah faham. Ya Allah, ketika saya belajar dengan guru, berilah saya faham yang benar. Dan mudahkanlah faham saya. Saya punya kawan, ketika belajar, 1 kali sudah faham. Ada macam itu. Pandai sangat, saya bilang, kau ini makan apa? Dulu engkau sunat di mana? Saya bilang. Boleh faham pandai macam ini. Ada orang bodoh sangat. 5 kali, 6 kali, saya tak faham Ustadz. Sudah, engkau tak ya faham. Better engkau pergi ke sawah. Kata guru saya sudah marah. Kata faham. Ada orang macam-macam. Futuh itu bagaimana kita ini ketika guru sekali menjelaskan, kita boleh langsung faham. Itu namanya futuh.
Itu namanya futuh. Ada beberapa orang puan-puan nak belajar agama susah, otaknya macam tumpul. Otaknya macam tumpul, macam tak faham, susah sangat ini kenapa? Macam tak faham. Maknanya Allah belum beri Anda futuh. Mintalah kepada Allah yang namanya futuh, agar tertutupnya akal ini boleh terbuka. Kalau akal ini terbuka, ilmu ini mudah masuk. Dan yang masuk itu ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah. Kalau ilmu yang salah masuk, ditapis. Itu namanya futuhal arifin. Banyak orang memahami futuhal arifin ini adalah tiba-tiba baca wirid, tidur, alim semua. Tak ada macam itu, Suf. Kalau ada orang cakap macam itu, jangan percaya. Dia tak paham apa-apa itu. Futuhal arifin adalah bagaimana kita ini diberi kemudahan oleh Allah untuk faham hal-hal yang berkaitan dengan agama. Itu dia. Mudah dan benar. Mudah dan benar. Futuhal arifin wat taklil minan naum, mempersedikit tidur. Kenapa? Tidur banyak, kejap lagi mati, tidur tak akan bangun-bangun. Betul apa tidak? Kenapa nak tidur banyak? Satu hari 12 jam tidur, 13 jam. Kenapa banyak? Kejap lagi kita mati, tidur tak akan bangun. Kok sudah mati, tidur antara nak qadha tidur terpulang. Wat taklil minan naum wa du'a lil mu'minin wal mu'minat. Berniat kalau nak qiyamul lail, berdoa untuk mukmin dan mukminat, semoga bala yang sekarang ini kan umat Islam kan macam dikacau, di mana-mana dikacau, di Irak dikacau, di Iran dikacau, di semuanya dikacau. Berdoa sama Allah, ya Allah, persatukan kembali umat-umat muslim. Wa tilawatil Quran, niat nak tilawah Quran. Wa du'a Allah bitadarru'in wa khusyu', minta kepada Allah dengan tadarru', dengan memohon, memelas, wa khusyu', wa muwafaqatu sa'atil ijabah, dan semoga berniatlah ketika nak qiyamul lail, semoga ketika kita ini berdoa, doa kita ini bertepatan dengan waktu ijabah. Apa itu waktu ijabah? Allah menyembunyikan di malam hari itu saat di mana saat itu kalau kita berdoa confirm dikabulkan. Bila itu wallahu a'lam bisawab. Tak ada yang tahu, tapi ada. Oleh Allah dirahasiakan agar kita itu lama kalau nak qiyamul lail, jangan cuma 5 menit. Semakin lama Anda qiyamul lail, potensi untuk dapat saatul ijabah ini semakin besar, semakin tinggi. Itulah yang namanya saatul ijabah, terutama untuk puan-puan ini, kena banyak qiyamul lail, doakan anak-anaknya. Doakan anak-anak tak mungkin berhasil, benar itu, kecuali dengan doa ibu. Anak nak berusaha, nak jungkir balik, nak apa, tapi kalau ibu tak mendoakan susah. Ibu tak mendoakan susah. Wa muwafaqatu sa'atil ijabah wa an yaqa'a fil ibadah allati hiyal ikhlas aqrab. Dibilang berniat, ya Allah, semoga nanti dengan qiyamul lailku itu aku bisa beribadah dengan ikhlas. Karena qiyamul lail itu lebih dekat ke ikhlas. Karena kenapa? Tak ada yang tengok. Tapi kalau sholat berjamaah di masjid TTDI, banyak yang tengok. Mungkin ada sikit tak ikhlas. Kenapa? Karena semua tengok. Depannya imamnya, takbirnya dikhusyukkan. Allah Akbar. Kenapa? Sengaja agar tak ikhlas. Tapi kalau di dalam rumah, dalam bilik, tak ada yang lihat, macam mana? Allah Akbar, Bismillah waladhdallin saja. Kita tak akan qiyamul lail biasanya kecuali ikhlas. Karena qiyamul lail itu tak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Tapi kalau sholat di masjid, hadir maulid, hadir majelis taklim, potensi untuk riya itu besar. Apalagi kalau yang datang Habib besar, saya nak hadir maulid, kenapa? Nak selfie dengan Habibnya, nak selfie dengan tuk gurunya, sedang hadir maulid. Macam mana? Agar kita dilabeli, ada apa namanya? Ada sijil
orang-orang memberi kita sijil hantu maulid atau hantu majelis. Kenapa? Karena setiap majelis kita ambil gambar. Tapi kalau tahajud, nak ambil gambar macam mana? Susah kan nak ambil gambar. Karena itu ibadah ketika tahajud itu akrab ilal ikhlas, lebih ke ikhlas. Kecuali kalau Anda tahajud live macam ini. Tahajud live. Saksikan tahajud Habib Ali Bagir. Tahajud Allahu Akbar. Nah itu tak tahu lagi kalau macam itu. Tapi orang nak buat macam itu sikit saja. Betul apa tidak? Sikit saja. Ihya'u hadhihi sunnah al-azimah. Dan kena Anda menghidupkan sunnah yang besar ini, yaitu sunnah qiyamul lail. Al-istighfar fil ashar, berniat untuk nak meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Bismillah. Pantas saya bilang tak ada apa namanya. Meminta ampun kepada Allah. Fil ashar, fil ashar. Di waktu sahar. Waktu apa? Sahar. Wal tiqatu ma yufiduhul haq alal arifin. Dan iltiqat, mengambil apa yang diberikan oleh Allah kepada arifin. Jadi macam ini Sofia, Anda kena paham rahmat itu macam mana sistemnya. Jadi Allah itu memberikan rahmat di waktu tertentu. Anda bayangkan kita punya jiwa ini macam bekas. Kalau Anda tidur, bekas itu tertutup dan Allah melimpahkan rahmatnya. Arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang wali, ketika malam tutup daripada bekasnya itu dibuka. Karena itu Allah boleh masukkan rahmat-rahmat, futuh, wal munuh, warusuh. Itu istilah-istilah sufi. Ada futuh, yaitu keterbukaan. Semua yang ada di dunia ini adalah tanda kebesaran Allah. Ada yang faham, ada yang tak faham. Wali-wali boleh faham. Kenapa? Karena bekasnya itu suci. Bekasnya itu bersih. Bekas kita tutup terus. Tak pernah kita buka. Karena itu rahmat Allah, pemberian Allah tak pernah boleh masuk. Tak pernah boleh masuk. Kalau malam Anda kena bangun, Anda wudhu agar bekas ini apa? Terbuka. Karena Allah ketika memberi, Allah tak hanya memberi arifin. Allah, nih, silahkan siapa yang nak. Kita tak ada yang nak. Kalau kita tidur, orang arifin, ulama, aulia, mereka nak. Karena itu malam mereka bangun. Mereka ambil rahmat-rahmat Allah. Ada yang ambil banyak, ada yang ambil sikit. Terpulang bagaimana size kita punya bekas. Para ulama mengatakan, jiwa ini bekas. Jiwa ini bekas. Ada bekas yang besar, ada bekas yang kecil. Ada bekas yang empty, ada bekas yang sudah banyak kotoran. Jadi rahmat masuk pun tak banyak. Terus kalau masuk pun tak boleh direct. Ada macam tutupnya itu terbuka sikit, ada yang terbuka banyak. Terpulang bagaimana Anda membuka bekas itu. Dan cara membuka bekas yang paling cepat, qiyamul lail dan belajar. Itu yang paling cepat. Karena itu para aulia itu masih muda-muda, mereka belajar semua. Nanti sudah umur 40 tahun, banyak dari mereka itu sudah hanya qiyamul lail, meminta ampun kepada Allah, mengajar sikit-sikit saja. Tapi tetap mereka itu ketika muda mereka belajar. Kenapa? Karena belajar itu membuka bekas dan membesarkan bekas. Jadi jangan cuma dibuka tapi bekasnya hanya kecil. Jangan besar tapi tertutup. Inilah yang namanya jiwa. Para ulama mengatakan jiwa ini adalah bekas dan jiwa ini adalah cermin. Inilah adalah niat apa? Qiyamul lail. Kita akan masuk niat yang setelahnya, yaitu niatud dakwah ilallah. Niat apa?
dakwah ilallah. Lah ini banyak dari kita ini para ustadz, para dai, ini lupa, terutama di zaman yang seperti ini. Kenapa Anda nak berdakwah? Dai itu uangnya banyak, sekali mengajar berapa? Kemudian yang namanya dai itu popularitinya tinggi. Nanti kita boleh jadi mutawif umrah. Loh iya apa tak? Loh ini saya tak cakap wan-wan, saya sendiri. Sebelum saya cakap orang-orang yang dai, cakap kita sendiri. Banyak orang itu salah niat, dan itu normal sebagai manusia. Manusia itu akan terus ingin hal-hal yang bersifat duniawi, siapapun Anda. Tak peduli Anda tuk guru kah, Anda habib kah, kecuali Nabi, berbeza. Nabi itu memang levelnya berbeza. Tapi selama Anda bukan Nabi, siapapun Anda, rasa ingin dunia itu ada. Bezanya wali dan bukan wali, wali itu bisa untuk mentapis itu. Ketika saya nak mengajar untuk apa? Agar mendapat uang. Anda kena tapis hal itu. Tak boleh buat macam itu. Anda kena niat lillahi ta'ala. Kalau Anda niat lillahi ta'ala, uang itu akan datang. Tapi kalau Anda niat uang, Anda akan dapat uang. Tapi pahala tak akan dapat. Saya nak popularity, karena itu saya nak live. Dan live-nya harus di grup yang besar. Nanti saya wajibkan semua makcik-makcik ini untuk share saya punya live. Pokoknya setiap 1 minggu kena ada yang subscribe saya punya channel 1000. Kotak 1000 saya marah. Loh, itu kalau niatnya hanya untuk apa? Popularity. Kalau popularity tinggi, seronok Habib. Kenapa? Boleh jadi mutawif. Nanti boleh endorse barang, jubah kah, saya nak endorse merek apa namanya, Kofia, akhirnya saya dapat uang lagi. Tengok, akhirnya banyak orang berdakwah itu hanya menginginkan duniawi. Ada beberapa case saya katakan, saya pernah dengar, kalau ada mengajar uangnya sedikit, di call, kenapa uangnya sedikit? Ada macam itu, ada. Kenapa uangnya sedikit? Saya tak cakap siapa, tapi beberapa case saya dengar hal itu ada gitu. Kenapa? Nih, kena baca niatnya Habib Sa'ad. Kalau nak dakwah ilallah itu bagaimana? Kalau nak dakwah ilallah itu bagaimana? At-taqarrub ilallahi ta'ala wa imtithali amrihi. Anda kena berdakwah dan berniat. Saya punya kelas kira-kira sekitar 15 sesi di YouTube. Anda boleh tengok Manhajud Dakwah fi Madrasatil Hadramut. Habib Umar punya kitab. Habib Umar punya kitab namanya Manhajud Dakwah. Saya diminta oleh student Negeri 9 untuk daurah pasal itu. Saya baca kira-kira sekitar 15 sesi, sekitar 10 jam atau berapa, khatam tentang itu. Bagaimana dakwahnya para habaib itu boleh berhasil. Nusantara majority menjadi Muslim. Indonesia yang dulu banyak Hindu dan Buddha, sekarang 90% Muslim. Kenapa macam itu? Apa yang menjadikan para habaib ini sukses? Tengok bagaimana sirnya. Habib Umar menjelaskan, jangan berniat harta. Dai itu kena keluar harta, jangan harta. Banyak sekali, ada empat tolak ukur, ada 4 kayu ukur bagaimana dakwah itu kena berhasil. Sampai ada sebuah cerita orang di Senegal, di Afrika, kalau nak berdakwah cari kampung yang tidak ada muslimnya atau yang muslimnya sedikit. Dapat kampung, dia minta tolong kepala kampung yang muslim atau orang muslim yang tahu di situ orang tempatan, tolong carikan saya kedai. Carikan saya kedai. Saya nak berjualan sekaligus berdakwah. Oke, diletak kedai. Ini kedainya. Anta nak sewa kedai kah? Iya. Anta nak jual apa? Nak kedai runcit. Buka kedai runcit di situ. Oke, mulai berjualan. Setiap orang beli beras, saya nak beli beras. Beli beras berapa? 1 kilogram
diberi 1 kilogram, ditambahi minyak. Minyak untuk memasak beras. Orang-orang Arab kan memasak menggunakan apa? Macam nasi biryani, kan ada minyaknya kan. Saya tak beli minyak, kenapa engkau beri minyak? Iya, engkau ini memasak nasi kena ada minyaknya. Minyaknya ini free. Oh, kenapa engkau buat macam ini? Agamaku ajari aku macam ini. Oke, esoknya lagi orang beli TO itu, bubuk tea. Dia letak tambahi gula. Kenapa? Engkau tak mungkin buat teh tak ada gula. Engkau ini tak ingin untung kah? Kaidah dalam berbisnis, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu pembisnis. Saya nak bisnis dengan Allah. Agamaku mengajari seperti itu. Oh, lama-lama akhirnya orang-orang nak tahu agama engkau ini apa. Agamaku Islam. Cakap. Lama-lama yang muda-muda ini masuk Islam. Terus yang tua-tua, kami malulah. Macam mana kami ini nak masuk Islam? Kami ini sudah tua. Tak elok lah yang tua ikut yang muda. Terus macam mana? Tapi kami suka dengan akhlakmu. Oke lah, anak-anakmu berikan ke saya agar saya didik menjadi akhlak yang baik. Oh, macam itu boleh. Akhirnya anak-anaknya dididik dengan dia menjadi muslim. Pulang ke rumah, akhlak yang diajarkan oleh orang ini dipraktikalkan di rumah. Masya Allah, anak saya setelah saya letak di orang kedai itu semakin baik. Akhirnya yang tua pun masuk Islam. Akhirnya satu kampung semuanya Islam. Orang ini nak pindah kampung. Cakap ke orang yang awal itu, tolong carikan saya kampung lagi yang belum Islam. Saya nak pindah lagi ke sana. Terus macam itu. Kenapa? Bukan, saya mengajar, kena beri saya uang. Tak. Saya beri Anda bonus, saya beri Anda uang. Saya beri Anda uang. Itulah bagaimana cara berdakwah yang benar. Anda kena tengok, saya punya kelas ada 15 sesi tentang manhajud dakwah. Manhajud dakwah para habaib Hadramudi. Saya punya channel Jinan TV. Saya baca kitabnya Habib Umar bin Hafid. Di situ bagaimana orang-orang Hadramut itu dakwahnya boleh sukses. Cukup Indonesia sebagai bukti itu. Dari 90% lebih Hindu dan Buddha boleh menjadi 90% orang Islam. Sampai sekarang kuil-kuil Buddha tak ada yang menyembah sudah, hanya menjadi sejarah, wisata. Orang nak melancong, nak tengok, nak selfie. Borobudur itu segitu besarnya tak ada, sikit saja. Kenapa? Keberhasilan orang-orang Hadramut ketika berdakwah di Indonesia. Tak payah berperang, tak payah apa, berdakwah dengan akhlaknya semuanya settle. Semuanya settle. Wattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wasalafi sholih wa imtithalu amrihim. Dan ketika Anda berdakwah, Anda kena berniat mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam wasalafus sholih wa imtithalu amrihim. Al-qiyam bi fardil kifayah. Ketika Anda berdakwah itu berniatlah dakwahku ini fardul kifayah. Dakwah itu bukan sunnah, Sofia, fardul kifayah. Kalau satu kampung tidak ada yang dakwah satu pun, semua kampung itu berdosa. Tapi tak perlu semuanya itu berdakwah. Satu kampung nak berdakwah semua, jangan. Nanti yang masak siapa? Yang buat nasi lemak siapa? Yang buat roti tampal siapa? Emang benar macam itu kan? Oh, makcik-makcik semua berdakwah. Yang urus baby siapa? Yang urus suami siapa? Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi murid. Kalau semua ustadz, muridnya siapa? Betul apa tidak? Fardul kifayah. Yang jadi ustadz sebagian, yang sebagiannya tak yah menjadi ustadz. Memang macam itu.
Nashru ma ya'rifuhu minal ilm wa min sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa tasabbur alal idha wal masyaqqah. Ketika Anda berdakwah, berniatlah wahai para ustadz, wahai para dai, menyebarkan apa yang kalian tahu daripada ilmu. Disebarkan ilmunya dan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sabar terhadap gangguan. Oh, sabar. Saya pernah dakwah, saya pernah diundang ceramah, sudah sampai tak ada yang datang. Macam itu. Itu kan mengganggu kan? Mengganggu. Saya datang dari jauh. Ketika datang tak ada satupun yang datang. Saya tanya kenapa? Semuanya malas, Habib. Oke, tak apa. Esok saya datang lagi. Jangan takut. Saya tak akan marah. Saya akan datang lagi. Saya ada satu Habib namanya Habib Mustafa Ba'abud. Maulid dijemput 5 tahun, yang datang dia dan Sohibul Bait saja. Benar, dia dan Sohibul Bait. Padahal Maulid Akbar yang datang berapa? 2 orang. Ini bukan Maulid Akbar, Maulid Asghar ada ya. Maulid Asghar. Tapi apakah di cancel? Tak boleh. Anda tidak boleh membuat kecil hati yang rumah. Kok kecil hati? Walaupun yang datang hanya engkau dan saya akan datang. 5 tahun, yang datang hanya 2. Tahun ke-6, mulai tambah 4, 5, 6. Setelah 20 tahun, baru ratusan. Macam itu. Sekarang semua satu kampung, satu kota, semua ikut maulid. Bahkan kerajaan pun danai itu maulid. Setelah sabar 5 tahun, hanya yang datang beliau dan tuan rumah saja. Macam mana? Saya pikir sudah pelik. Saya pikir sudah pelik. Memang kena sabar. Mengajar itu puan-puan kena sabar. Bila-bila saya pernah mengajar sekali, ini Masya Allah, makcik, Masya Allah. Saya pernah mengajar, setengah daripada majelis main handphone. Main handphone. Ada yang lempar kertas. Ada yang macam itu. Buat sakit hati tak? Sakit hati. Anda jangan kira berdakwah itu serono. Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Taif dilempar batu, bukan tola al badaru alaina, tola al hajaru, batu yang datang. Berdakwah memang macam itu. Saya sudah berkali-kali datang ke desa-desa jauh, ya Allah. Saya bilang, masih ada desa di sini ya. Tak ada handphone, tak ada internet. Sampai tak ada internet. Macam itu, yang datang hanya 3, 4, macam itu. Padahal semuanya ada, tapi macam tak nak belajar. Itu adalah Anda kena sabar. Anda marah, ini orang tak ada akhlak. Karena mereka tak ada akhlak, engkau kena datang. Bukankah tugasnya dai membuat orang yang tak berakhlak menjadi berakhlak? Kalau semua sudah berakhlak, Masya Allah, orang-orang sudah belajar, semua tulis macam makcik-makcik ini, semua tulis, ini tulis. Orang yang semacam itu jangan terlalu sering, karena mereka semua sudah berakhlak. Yang tak berakhlak malah kena setiap hari engkau datang. Itulah yang namanya at-tasabbur alal idai wal masyaqqah. Anda kena sabar gangguan daripada masyarakat dan kena sabar terhadap kepenatan dakwah. Sabar terhadap kepenatan dakwah. Wa tahammulin nas alal jafa wal ihrat. Menahan berpalingnya manusia. Berapa banyak kawan saya disihir, bomoh-bomoh. Itu sering sudah macam itu. Sering kena bomoh, kena ini karena nak berdakwah. Kenapa dia kirim bomoh? Karena dia berdakwah kepada Allah. Itu saja. Sebabnya hanya itu. Orang-orang tak suka. Saya nak datang ke negeri, ke kampung ini. Tak boleh kita halang. Tak boleh. Kenapa? Karena engkau bukan daripada golongan kami. Itu saja. Sabar. Apa? Sabar. Tak boleh bulan ini, bulan depan insya Allah
boleh, jangan. Oh, saya dihalang masuk kampung ini, saya tak akan datang lagi ke kampung ini. Tak boleh macam itu. Dai tak boleh macam itu. Dia kena sabar. Tak boleh tanya, kenapa tak boleh? Saya punya salah kah? Saya hanya ingin berbicara, mengingatkan kepada Allah. Tak payah beri saya makan, tak payah beri saya uang. Saya nak mengingatkan, saya nak menggugurkan fardul kifayah saya saja. Saya tak tahu kalau saya nanti tak berdakwah, Allah tanya kepada saya nak jawab apa. Itu saja. Kena sabar. Kena sabar. Jangan orang itu kecil hati sikit tak nak berdakwah. Saya tak lagi ke titik dia ini. Kenapa? Makcik-makciknya macam tak hormat saya. Saya tak nak lagi ke fulan. Kenapa? Mereka tak hormat saya. Karena mereka tak hormat, Anda kena datang. Itulah yang namanya tasabbur. Wa an yakuna mahbuban indallah wa inda rasulihi, dan hendaklah berniat agar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wal qiyam bi ba'di huquqin nas wa nasri syariatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdakwah itu berniat untuk menyebarkan hak-haknya manusia, hak. Ada ustadz datang kepada Anda, itu hak Anda. Saya tahu tak ada yang mengajar di sini. Hak Anda untuk meminta. Kewajiban saya untuk datang. Kalau saya tak datang, saya berdosa. Kenapa? Karena saya tidak tunaikan hak Anda. Benar itu. Karena itu berdakwah itu fardul kifayah. Karena berdakwah adalah hak. Orang-orang yang tak ada dakwah, dia ketika nak masuk neraka, Allah cakap, kenapa engkau masuk neraka? Tak ada yang dakwah. Saya tak tahu kalau menyembah Allah itu tahu. Ali Bagir, sini. Engkau kenapa tak dakwah? Malas ya Allah. Engkau masuk neraka. Mereka tak masuk neraka. Kenapa? Karena engkau tidak tunaikan kewajibanmu dan engkau tak berikan hakmu dan engkau tak berikan hak mereka kepada mereka. Haknya mereka untuk tahu tentang ajaranku. Setelah mereka tahu, mereka nak beriman tak beriman, terpulang kepada mereka. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak boleh paksa mereka, tapi mereka berhak tahu. Mereka berhak tahu. Setelah mereka tahu, haknya mereka untuk beriman atau tak beriman. Sabar, kejap lagi. Wadaf'il afat anil ummah, menghalau afat, penyakit-penyakit. Orang dai itu kena berbicara tentang penyakit. Hati-hati dengan LGBT, hati-hati dengan ini. Nah, kalau ada LGBT tersebar, dai-nya diam-diam saja. Orang-orang akan mengira LGBT ini oke. Betul atau tidak? Orang kan kira LGBT ini oke. Saya kira ustaz-ustaz pun tak ada cakap pasal LGBT. Macam LGBT ini oke-oke saja. Akhirnya sesuatu yang jelek, yang teruk, sebab ustaz tak cakap menjadi boleh. Hari kiamat ustaz-ustaz ini yang akan masuk neraka. Kenapa? Karena tak cakap pasal LGBT. Bukan hanya LGBT ya, tapi semua hal yang terjadi di daerahnya, di kampungnya, di kerajaannya, dia kena cakap. Jangan cakap apa yang orang itu senang, tapi cakap apa yang orang itu perlukan. Yang diperlukan apa? Mereka tak tahu pasal LGBT, cakap pasal LGBT. Mereka tak tahu pasal salam-salaman laki-laki perempuan, cakap pasal itu. Mereka tak tahu cakap pasal chess, catur, cakap pasal catur. Wa ta'allumu husnil khuluq wa talatuf bil awam, belajar akhlak yang baik dan bagaimana berbuat lembut dengan orang awam. Jangan dengan orang awam ini tanya, Ustaz, kalau kentut batal wudu tak? Oh, bodoh. Yang namanya kentut ya batal wudu. Engkau tak tahu kah? Bete engkau masuk neraka. Jangan macam itu. Dengan awam kena jelaskan, Tuan, bukan hanya kentut, tapi apapun yang keluar daripada kubul dan dubur. Kalau engkau keluar angin, engkau keluar najis, cirit-berit, kencing, ini semuanya membatalkan wudu. Oh, begitu ya.
Bukan ada orang awam tanya, engkau kira pertanyaan itu bodoh. Ustadz, menyentuh anak batal wudu tak menyentuh anak perempuan? Allahu Akbar. Tanya lagi masalah ini. Tanya lagi. Engkau tak pernah belajar kah? Bete engkau masuk neraka saja. Jangan macam tuh. Ustadz ini kena sabar. Jelaskan. Ustadz, saya tak paham. Saya jelaskan lagi. Masih tak paham? Minimum 3 kali jelaskan. Kalau 3 kali benar, 3 kali dia tak paham, esok datang lagi. Macam itu guru-guru saya, esok datang lagi. Kenapa? Karena mungkin sekarang dia sedang banyak problem. Mungkin banyak problem. Better dia tidur dulu. Ketika dia tidur, problemnya sudah sedikit hilang, esok akan lebih mudah untuk paham. Jangan, Masya Allah, agama pun engkau susah untuk paham. Otak-otak neraka macam ini. Saya punya guru tajwid dulu. Setiap mulut neraka engkau ya, katanya. Mulut neraka engkau. Jangan macam itu. Ajari dengan sabar. Wa islahul mujtama, memperbaiki masyarakat, community. Wa nafa' li nafsika walil mansuh, dan berniat memberi manfaat untuk dirimu sendiri dan untuk yang dinasihati. Annallaha yabsuruka bi uyubi nafsik, semoga Allah itu membuat engkau tahu dengan aibmu. Kalau engkau tak tahu aibmu, orang lain akan tahu aibmu. Berdakwah agar orang lain itu mengatakan, Ustadz ini suka macam ini, suka macam ini, itu tak baik Ustadz. Saya berapa kali macam itu. Ustadz ini suka macam ini. Oh, saya tak tahu kalau itu tuh aib. Itu tak boleh Ustadz. Oh, macam itu saya tulis. Insya Allah nanti akan saya perbaiki. Kalau kita tak pernah bertemu dengan orang, kita tak akan tahu apa aib sendiri. Wal istifadah minhu wal istimdad min kullil wujuh, dan mengambil manfaat dari segala segi daripada orang yang kita dakwai. Insya Allah sampai sini saja. Kita bertemu lagi bila Januari 2020. Insya Allah saya bulan depan tak boleh mengajar karena saya kena pulang. Dan insya Allah kita diberi umur panjang untuk bisa bertemu di tahun baru Januari 2020. Dan kita diberi kemampuan untuk istiqomah dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma wasalafun shalihun wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.